Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya salah satu tujuan saya naik ke sini untuk mengerjakan tugas karena tugas saya belum selesai. Jadi ini sekarang saya sambil merekam, sambil menunjukkan juga ke teman-teman cara lain membuat video menggunakan Canva, tapi perekamnya menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu OBS. Ya, jadi di sini telah terbuka aplikasi Canva di beranda. Jadi yang pertama kita pastikan adalah kalau kita ingin membuat video pembelajaran sudah pasti kita harus menggunakan aplikasi Canva for Education, bukan Canva yang gratisan. Jadi supaya fasilitasnya lebih lengkap. Jadi karena saya sendiri pun juga belum mendapatkan akun Canva for Education, maka saya juga masih sama dengan teman-teman, yaitu nebeng sama grup kelasnya Ibu Pemateri. Kemudian saya juga sebelumnya sudah gabung ke kelasnya Pak Irfan, ya, tapi akhirnya diganti dengan kelasnya Ibu. Jadi di sini masih ada pilihannya. Jadi untuk sekarang saya pakai grupnya Ibu. Kemudian tugas kita adalah membuat video pembelajaran ataukah tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran. Yang teman-teman lakukan dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk membuat video pembelajaran kita masuk ke aplikasi Canva, kemudian membuat presentasinya terlebih dahulu. Ya, sekedar informasi bahwa ini prosesnya sekarang sudah terekam di laptop saya. Jadi saya menunjukkannya ke teman-teman. Ini juga sambil merekam. Jadi ini aplikasinya sudah berjalan. Ini namanya aplikasi OBS. Ya, ini di sini sudah stop recording, artinya saya sudah memulai recordingnya. Jadi ini masih proses. Nah, sekarang kita buka aplikasi Canva. Maka tugas kita adalah membuat video pembelajaran, tutorial cara membuat video pembelajaran. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin membuat slide di Canva, mulai urutannya dari awal. Kalau saya belum membuat apa-apa slide, dan karena ini sudah terekam, jadi video saya langsung jadi, sudah sesuai dengan urutannya. Ya. Kemudian jadi kita pilih apa yang akan kita presentasikan. Kalau seandainya adalah tutorialnya membuat video pembelajaran, harusnya kalau teman-teman semua men-screenshot per tahap langkah-langkahnya. Kalau saya sudah tidak, jadi saya ambil contoh saja salah satu slide yang ada di template Canva. Ya, saya misalnya pilih ini karena sesuai bidang saya bahwa saya guru bahasa Inggris. Jadi saya ambil ya yang bertema bahasa Inggris, yaitu English class. Nah, ya, jadi setelah saya membuka slide-nya, kekurangannya ini proses perekamannya ketika ada hambatan seperti tadi, maka itu juga akan ikut terekam. Ya, maka kita harus lagi menggunakan aplikasi pengedit video untuk membuang rekaman-rekaman yang tidak penting. Ya, jadi misalnya di sini kita membuat video pembelajaran, kita membuat slide-nya terlebih dahulu. Ya, pilih slide 1, kemudian saya ambil lagi tambah slide 2. Ya, di sini di tema di love it. Ya. Ya.
Wah, lobet 22. Oh ya, jadi sambil lanjut saja. Jadi ya, memilih slide kedua sampai slide ya sampai selesai materi kita. Jadi pilih, misalnya saya pilih ini, kemudian ya. Ya, sampai terakhir slide kelima ya ditutup misalnya dengan thank you. Maka ini akan kita rekam, kalau di Canva kita akan rekam dengan cara share, kemudian mencari more, yaitu present and record. Maka kalau di proses Bapak Ibu yang lakukan, maka prosesnya seperti ini. Ya, memilih present and record. Ya, kemudian kita memulai perekaman dengan ya get to record. Ya, di sini akan muncul, karena di laptop saya sudah terinstall aplikasi pihak ketiga juga. Ya, maka pilihannya ada kamera OBS virtual kamera, tapi saya kali ini tetap menggunakan kamera laptop saya bawaan. Jadi saya tidak perlu mengganti ke OBS karena OBS juga sedang merekam di luar dari aplikasi Canva ini. Ya. Jadi anggaplah saya merekam ini. Ya, semoga tidak tabrakan. Ini juga baru pertama kali saya coba. Apakah bertabrakan perekaman antara Canva dan OBS? Ya, tapi sepertinya masih berjalan. Ya, karena saya lihat di sini juga OBS masih berjalan, Canva juga masih berjalan. Ya, setelah kita menjelaskan materi kita dari awal sampai slide terakhir, ya stop recording. Ya, ini memakan sedikit waktu tergantung dari berapa durasi dari video yang kita buat atau slide, berapa lama durasinya kita menjelaskan. Maka kemudian kita download, sebaiknya kita download setelah membuat rekamannya. Jadi ini sekarang masih sementara proses download. Ya, saya kira sampai di sini sama persis dengan yang Bapak Ibu lakukan, tapi kita akan lihat hasilnya sebentar bagaimana perekaman OBS. Ya. Oke, jadi sekarang saya selesaikan saja karena ini videonya sudah tinggal menunggu selesai unduhannya. Kemudian ya, kita akan lihat hasil dari OBS.